laki-laki ini masih punya energi sebagai rajanya, sehingga si laki-laki itu kemudian seperti anak-anak, hal-hal kecil minta dilayani. Pagi-pagi minta dibuatkan teh, kayak gitu. Nanti cuma ngambil nasi minta diambilkan. Loh, ambil nasi kan perkara kecil mudah. kecil banget. Oh, kan bu ambilin. Oh, kan ambilin, selesai loh. Iya kan? Iya. Ambilin, selesai. Minta diambilin. Piring, ya tinggal ambil sedikit. Yang minta ibunya yang disuruh, istrinya yang disuruh menyiapkan. Jadi kadang-kala laki-laki itu kanak-kanakan, karena itu sebetulnya yang namanya karakter raja. Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Oke, selamat datang teman-teman di channel Gus Muhammad Nurul Banan. Di sini Gus Banan akan memaparkan nih tentang materi tarikan rezeki para raja. Monggo Gus, mungkin pencerahan tentang tarikan rezeki para raja itu apa, Gus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, raja itu dengan pembantu rezekinya banyak mana? Raja. Banyak raja ya? Iya. Oke. Para pelayan-pelayan, para dayang-dayang itu rezekinya kecil. Yang gede rezekinya itu adalah para rajanya. Nah, bagaimana sih kita itu memanfaatkan energi rezeki para raja dalam kehidupan kita ini? Bagaimana kita memanfaatkan energi rezeki para raja dalam aplikasi kehidupan kita? Ini yang mau saya sampaikan seperti itu. Karena yang namanya raja itu ya jelas dia dilayani orang, dihormati orang. Tapi disitulah kemudian energi raja itu punya power. Ya, energi raja itu kemudian punya kekuatan penuh di sana. Makanya yang kaya itu selalu rajanya, bukan dayang-dayangnya, itu bukan. Bukan para pelayan-pelayannya, itu bukan. Nah, yang namanya raja itu sebetulnya sifat kepemimpinan, sifat leader yang tinggi. Raja itu suka nyuruh apa suka disuruh? Suka nyuruh. Suka mengomando apa suka dikomando? Suka mengomando. Jelas dia adalah pemimpin ya. Lah, yang namanya raja ini energi tarikan rezekinya itu gede di alam semesta. Nah, sebagai laki-laki itu kebanyakan, apalagi masyarakat Indonesia ya, budaya patriarkinya itu sangat tinggi. Sebetulnya ini ya ajaran budaya patriarki, bagian dari budaya patriarki. Tapi ya kalau memang kemudian mensejahterakan, tidak ada yang salah kan? Iya. Kayak gitu. Kalau kemudian bisa mensejahterakan keluarga dengan kita sedikit menggunakan budaya patriarki, nggak ada yang salah. Ya sama aja lah. Coba sesudah Jokowi dilanjutkan oleh Gibran, kayak gitu kan. Itu dinasti apa bukan? Dinasti. Dinasti dalam demokrasi. Tapi kalau memang itu bisa memberikan yang terbaik kepada bangsa dan negara, ya apa salahnya kan? Iya. Kayak gitu loh. Karena kita juga punya budaya masing-masing, punya sign masing-masing, punya setting masing-masing. Ya kita gembar-gembor masalah demokrasi, di mana semua orang itu punya hak yang sama untuk bicara. Katanya demokrasi baik. Tapi coba demokrasi terapkan di dunia militer, bisa apa enggak? Tidak bisa. Enggak bisa. Militer ya adanya komando kan? Iya. Entah itu lebih tua, entah itu lebih muda, asalkan pangkatnya lebih tinggi, dia berhak untuk mengomando kepada orang yang pangkatnya ada di bawah, walaupun itu ayahnya sendiri. Ya, ini budaya militer, walaupun itu dalam kehidupan demokrasi. Makanya kadang-kadang ada orang yang bilang di pondok pesantren itu budayanya budaya feodal, seperti di kerajaan, ya gitu kan. Di mana keluarga kiai itu adalah keluarga yang
harus diikuti, yang kalau dilawan kemudian menghilangkan berkah ilmu dan lain sebagainya. Katanya tidak demokratis, tidak mendidik di pondok pesantren. Lah, masing-masing itu kemudian punya karakter sendiri-sendiri. Militer ya punya karakternya, demokrasinya militer ya pangkat bawah hormat kepada pangkat yang lebih atas. Pangkat bawah siap dikomando oleh pangkat yang lebih atas, tidak peduli usianya lebih muda atau lebih tua. Kalau di pesantren ya memang seperti itu budayanya, memang seperti itu karakternya. Yang namanya santri sangat hormat kepada guru dan sebagainya. Coba tidak masalah kan? Kayak gitu. Makanya budaya patriarki pun mungkin ya oleh orang-orang modern dinilai sebagai perkara yang jelek. Tapi ya baiknya ada juga. Kalau jeleknya ya mungkin seperti pada waktunya zamannya R.A. Kartini, ya, itu. Sehingga R.A. Kartini kemudian memberontak dengan pemikirannya tentang emansipasi wanita. hari lebih kelas training ini berlangsung, segera daftar. Itu pada waktu budayanya R.A. Kartini, memang patriarkinya itu patriarki membentuk narasi-narasi kejahatan penganiayaan laki-laki kepada perempuan. Tapi kalau sekarang saya kira sudah enggak lah. Kayak gitu, sekarang perempuan yang bikin sakit hati laki-laki lebih banyak kok. Kayak gitu. Iya, sama aja seperti Aisyah. Aisyah dinikahi Nabi pada usia berapa? 9 tahun gitu. Kemudian dipoligami juga. Itu kan karena faktor berapa sih? 1400 tahun yang lalu, 14 abad yang lalu. Ya wajar lah patriarki kemudian masih begitu kental kayak gitu. Kalau sekarang ya gak ada lah anak-anak dinikahi kayak gitu. Sudah beda budaya. Nah, ini tapi yang namanya patriarki ini dalam keluarga, khususnya pada budaya-budaya timur seperti kita bangsa Indonesia, itu ya memang masih terlihat kental kok. Di mana laki-laki adalah sosok raja yang dilayani oleh perempuan. Beda dengan budaya barat. Misalkan seperti di Norwegia, kepala rumah tangga itu nggak disyaratkan laki-laki loh. Siapa saja yang kemudian dimampukan kerja untuk mencukupi keluarga, maka posisinya dia itu menjadi kepala keluarga. Nah, kalau istrinya yang kerja mencukupi kebutuhan keluarga, itu sudah bukan tidak menjadi aib. Ketika si laki-laki kerjanya cuma cuci piring, nyapu dapur, cuci baju, kemudian ngomong anak. Ini kalau di Norwegia sudah bukan cacat. Kalau di sini coba. Kehilangan kehormatan loh, kayak gitu. Karena memang kita itu budayanya budaya timur, di mana patriarki itu memang masih kental. Ya, maka biasa saja dari dulu pun orang-orang Eropa itu yang namanya raja, para perempuan menjadi ratu sudah biasa. Itu Norwegia, Inggris, Swedia, Norwegia itu mereka biasa mewariskan tahta kepada perempuan. Tapi coba budaya timur, di Jepang saja itu kan kaisar nggak boleh perempuan, harus laki-laki. Gitu. Di Mataram kemarin ketika Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 itu mencoba mewariskan tahtanya kepada putrinya, geger kan kemarin. Nah, itu karena budaya patriarki memang di dunia timur itu masih sangat kental, apalagi di Arab Saudi. Nggak mungkin perempuan nongol aja nggak boleh, kayak gitu kan, apalagi mewarisi tahta. Ini. Nah, kita itu budaya timur kok. Dan budaya patriarki ya juga nggak selamanya jelek, ada manfaatnya. Yang penting kemudian tidak mengindikasikan kepada penindasan kepada perempuan, masih tetap memberdayakan perempuan, masih tetap menghargai perempuan. Tapi dalam bangunan keluarga di Indonesia ini khususnya, itu yang namanya bau-bau tadi apa patriarki itu masih kelihatan. Suami itu masih kelihatan dilayani oleh istri-istri. Loh, apalagi kalau melihat ajaran Islam, udah kelihatan banget kan? Itu patriarki kelihatan banget budaya Islam. Suami ya tugasnya cari nafkah, istri terimanya tugasnya menerima nafkah.
Kalau sekarang sih di Indonesia sudah bagusan, perempuan menjadi bupati, menjadi pejabat politik itu biasa, menjadi bupati, menjadi gubernur. Bahkan kemarin calon gubernur Jawa Timur ya, perempuan semua kan, wakilnya malah laki-laki gitu. Itu sudah sekarang mau jualan politik atas nama gender, ya atas nama gender itu sudah nggak laku. Tapi dulu kemarin waktu Megawati menjadi presiden, hadangan politiknya apa sih? Perempuan tidak boleh menjadi pemimpin. Doktrin agama yang dijadikan alat politik itu waktu Megawati menjadi presiden dulu gitu loh. Kampanyenya itu. Waktu lagi rame-ramenya Mega Bintang. Ya, politik Mega Bintang itu tahun berapa itu dulu. Ini Megawati masih dihadang secara politik dengan ajaran-ajaran patriarki. Nah ini sekali lagi, kalau kita bicara patriarki pada kehidupan di dunia timur ya masih ada. Tapi ya untuk kemudian disalahgunakan menjadi sebuah kejahatan, budaya patriarki itu sepertinya ya sudah tidak. Sekarang laki-laki ya, wong saya saja lah, biasa masak kok. Padahal ya santri banyak. Saya nggak gengsi nggak apa, masak di depan santri. Kayak gitu. Saya biasa bikin mendoan, biasa bikin sambel, kayak gitu. Ya biasa aja. Kadang-kadang saya nyuruh sama istri, dan bikinin kopi, nggak dibuatin ya saya bikin sendiri. Itu. Walaupun saya itu ya masih ditempatkan oleh istri sebagai sosok yang dihormati dan dilayani oleh istri saya. Nah, ini saya sendiri itu sebagai laki-laki, sebagai suami, itu kerap kemudian saya itu kayak anak-anak, kayak kekanak-kanakan. Coba yang namanya nyari celana dalam, perkara gampang nggak? Gampang. Saya mau ganti celana dalam ya, Pak, perkara gampang kan? Itu saya nyari dari istri loh. Ini di mana loh celana dalam saya? Carikan, tolong ambilkan. Bisa kayak gitu, kayak anak-anak nggak? Iya. Kayak anak-anak saya itu. Kaos dalam, itu ya. Bisa nyari-nyari ini di mana kaos dalamnya. Padahal bisa saya kerjakan sendiri. Kadang-kadang juga Pak, cuman bikin teh, bikin kopi. Saya bisa kan bikin sendiri. Tapi ya nyuruh. Itu loh. Udah kayak gitu. Kopi lah, gitu ya. Itu kopi lah, teh lah. Padahal bikin sendiri saya juga bisa. Gitu. Kemudian pada kamar mandi pas habis sabunnya. Itu bisa otak saya berhenti, tidak perlu ngambil dulu di toko misalkan. Kemudian saya taruh di kamar mandi. Enggak, nunggu istri ngambilin. Ngambilin sabun, ganti sabun kamar mandi kayak gitu loh. Jadi saya tuh kadang-kadang masih seperti anak-anak di keluarga saya sendiri. Loh barang-barang sepele kok minta dilayani kayak gitu. Dan saya itu ada karakter satu yang nyebelin loh. Yang memang kayak karakter kayak raja banget itu di satu titik. Yaitu pada masalah apa? Pada masalah bikin kopi atau teh. Saya dibikinin kopi atau teh, kok nggak ada lemeknya, saya itu langsung hilang selera minumnya. Kayak ada sesuatu yang hilang. Jadi apa sih ya, kayak nggak enak kayak gitu. Kayak kita makan sambel, tapi sambelnya sudah diangkat dari ininya apa? Ciri coleknya. Nah, gitu. Jadi saya kalau minum teh, minum kopi, dibikinin kopi atau teh, kok nggak ada lemeknya, itu saya kayak ada sesuatu yang hilang, ada rasa di mana saya tidak dihormati sama sekali. Dan saya bisa langsung resek, langsung, cariin lemek ini, langsung protes ya itu. Gitu. Nah ini berarti apa? Saya itu kekanak-kanakan di dalam keluarga saya, kayak gitu. Artinya apa? Hal-hal kecil kayak gitu minta dilayani, menunjukkan saya itu kayak raja banget. Iya. Kayak raja itu kekanak-kanakan, cuman makan saja harus menugaskan begitu banyak pelayan untuk melayani. Mau tidur aja, cuma nyiapin tempat tidur nggak bisa, kayak gitu. Cuma nyapu rumah sendiri nggak bisa, ngapain nyuruh pelayan? Kekanak-kanakan kan? Iya. Pekerjaan-pekerjaan kecil dia tidak bisa melakukan. Itu karena dia raja. Dan saya pun ya merasakan bahwa saya itu ada karakter-karakter dalam keluarga saya, dan ini pasti umum juga di keluarga yang lain. Itu dimana laki-laki
ini masih punya energi sebagai rajanya. Sehingga si laki-laki itu kemudian seperti anak-anak. Hal-hal kecil minta dilayani. Pagi-pagi minta dibuatkan teh. Kayak gitu. Nanti cuma ngambil nasi, minta diambilkan. Loh, ambil nasi kan perkara kecil, mudah. kecil banget. Oh, bu, ambilin. Ambilin. Selesai loh. Iya kan? Iya. Ambilin, selesai. Minta diambilin. Piring, ya tinggal ambil sedikit. Ya minta ibunya yang disuruh, istrinya yang disuruh menyiapkan. Jadi kadang-kala laki-laki itu kanak-kanakan, karena itu sebetulnya yang namanya karakter raja. Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Bukan berarti kemudian laki-laki itu menggunakan patriarki begitu kuat, mengontrol perempuan, memperbudak perempuan. Tidak. Tapi memang ada budaya, ada kebiasaan di mana laki-laki itu memang punya rasa ingin dilayani dan dihormati seperti raja ini. Dan sekarang coba, saya pernah ya diomong sama istri, iya ayah, om cuman cari peci aja nyuruh saya nyariin, kayak gitu. Cuman cari celana dalam aja teriak-teriak minta dicariin. Ya, saya bentak sih enggak, tapi kan minta supaya dicarikan. Kayak anak kecil aja. Ya, saya jawab sama istri, ini loh, kalau watak laki-laki yang seperti ini, seperti raja, kok hilang dari karakter seorang laki-laki, rezekinya ambrol. Saya jawabnya gitu. Loh ngapain sih ya? Kok ambrol ya gitu? Iya, karena rezeki itu datangnya kepada para raja. Makanya wajar kalau kemudian laki-laki itu memiliki karakter seperti raja. Karena apa? Seorang raja, dia itu punya power yang kuat untuk menarik rezeki. Nah, laki-laki itu pencari nafkah. Makanya kemudian apa? Laki-laki punya karakter raja. Kalau laki-laki sampai kehilangan karakter rajanya ini, laki-laki kok terlalu neriman banget. Kayak gitu loh. Laki-laki kok disuruh-suruh sama perempuan apa aja nurut, takut sama istrinya. Laki-laki kok kerjaannya nyuci piring harian, kayak gitu ya. Laki-laki kok kerjaannya apa namanya? Ngomong anak harian, seolah-olah menjadi bawahannya istri. Dia kehilangan karakter rajanya. Laki-laki tersebut rezekinya juga turun. Karena apa? Rezeki gede datangnya bukan kepada pelayan, tetapi datangnya kepada raja. Ini. Jadi ada power, ya. Karakter yang seperti itu justru adalah karakter bahwa si laki-laki itu memiliki power yang kuat untuk menarik rezeki. Karena tugas laki-laki memang mencari rezeki. Walaupun itu ya bagian dari budaya patriarki. Tapi sekali lagi, kalau ada manfaatnya bisa mensejahterakan keluarga, apa salahnya coba? Ya kan? Malah ada yang lebih jahat lagi kok. Kayak gitu. Dia kerja sudah ngasihkan nafkah. Kemudian si istri cuma pengen ngobrol, enggak, ini waktunya mancing. Seenaknya sendiri. Kayak gitu. Ini waktunya harus main Harley Davidson, kayak gitu kan, motoran pakai moge. Ada yang kayak gitu, laki-laki kayak gitu. Seolah-olah egois kayak raja yang tidak bisa diganggu gugat sama sekali. Sama sekali nggak bisa diganggu. Tapi ini raja kelihatannya dia itu minta dilayani, tapi memang itu yang menarik rezekinya gede datang. Kalau laki-laki kok neriman banget sama istri, hancur loh rezekinya. Karena apa? Mentalnya bukan lagi mental raja, tapi mentalnya mental pelayan, mental dayang, gitu loh, mental dayang. Karena ini kemudian perempuan itu perlu merelakan supaya rezeki lelaki itu kemudian semakin deras. Itu perempuan itu perlu merelakan dengan sifat-sifat lelaki yang seperti kanak-kanak itu tadi, yang ngambil nasi aja minta dilayani, cari celana dalam aja minta dilayani, bikin teh saja minta dilayani. Ini perempuan itu perlu merelakan hatinya. Ya sudahlah, menempatkan laki-lakinya sebagai raja harus direlakan demi kemudian kesejahteraan keluarga. Karena kalau energi itu kok dihilangkan,
Ini si laki-laki nanti rezekinya juga melorot. Laki-laki kok harus melayani perempuan kayak gitu ya, melayani istri. Ini repot bubar loh rezekinya loh. Gitu. Karena powernya itu berkurang total, power energinya. Maka perempuan itu perlu merelakan hatinya, merendahkan hati. Itu loh, merendahkan hatinya kepada para suami yang punya kelakuan seperti raja. Itu raja tapi sekali kayak kanak-kanak kayak gitu loh ya, kelakuan kekanak-kanakan kayak gitu, yang kayak raja kayak gitu itu. Selagi memang masih normal-normal saja, wajar-wajar saja. Kalau kemudian sampai si laki-laki dengan sifat rajanya kok sampai menganiaya istri, sampai kemudian keluar dari kewajaran, nah ini memang sudah bukan hal yang normal. Kayak gitu loh. Kalau kita bersama menyakitkan, tetapi berpisah itu menyenangkan, menenangkan, ya ngapain harus bersama terus kan? Itu artinya kalau kita itu kemudian berpisah itu lebih menenangkan, ngapain harus bertahan bersama tetapi menyakitkan? Artinya kayak gini loh, perempuan itu perlu merendahkan hati, perlu menerimakan, merelakan dengan sifat laki-laki yang seperti itu, yang minta dihargai, minta dilayani dengan hal-hal yang kecil. Harus direlakan, selagi masih dalam koridor kewajaran. Kalau kemudian sampai patriarkinya itu sampai Masya Allah memperbudak istri dijadikan babu, dijadikan pembantu, kayak gitu. Nah ini sudah beda, itu udah kejahatan namanya. Selagi masih saling menghargai loh, kayak gitu. Nah ini karena kalau laki-laki kok kehilangan sifat ini, mentalnya jadi mental pembantu, bubar rezekinya itu. Saya pernah nyinggung masalah ini kok di TikTok, kemudian di Facebook juga pernah. Itu ada yang protes, saya mau Nabi Muhammad. Aduh, tanya pada Nabi Muhammad itu netizen, komentar. Nabi Muhammad itu nggak kayak gitu. Beliau nggak punya sifat raja. Sandal beliau nyambung sendiri, baju kemudian dijahit sendiri. Ada baju bolong kayak gitu, dijahit sendiri Nabi Muhammad itu. Iya benar kan Nabi Muhammad. Nah, tapi apakah Nabi Muhammad punya sifat raja apa enggak? Ya jelas menonjol banget. Karena apa? Nabi Muhammad istrinya banyak. Istri banyak itu sifat raja apa sifat pembantu coba? Raja. Karakter raja apa karakter dayang? Raja. Nabi Muhammad sama. Mau istrinya banyak kok. Iya memang satu sisi karena kasih sayang beliau, karena rendah hati beliau, kemudian beliau itu menyambung sendalnya sendiri, menjahit bajunya sendiri. Itu mungkin juga nggak suka nyuruh amat, tapi di sisi lain tampak sekali sifat raja beliau itu. Jadi mana apa? Istrinya banyak, gitu loh. Ya raja-raja Jawa aja ya nggak begitu, paling ya 4, paling 3, paling 5. Nabi Muhammad kan satu riwayat menyebutkan 7, kemudian riwayat lain menyebutkan 12 sobat, 12 istri. Raja apa bukan itu? Raja banget itu. Makanya Nabi Muhammad rezekinya ya gangsa, kayak gitu kan. Nabi Muhammad itu bukan orang miskin, itu bukan, memang hidup sederhana beliau. Ya, tapi ya kemudian bukan orang miskin karena apa? Dia punya sifat sebagai raja. Saya jawab sama itu orang yang komentar itu. Nabi Muhammad istrinya ada 12 kok. Emang jadi mental pembantu apa? Enggak, Nabi Muhammad itu punya sifat raja, makanya beliau menjadi power, menjadi pemimpin. Seperti itu. Nah, ini laki-laki seperti itu. Makanya kalau laki-laki kok punya istri kok istrinya rematu. Tahu rematu enggak? Rematu itu bahasa Banyumas. Artinya ya sifatnya itu kayak ratu. Ratu kan malah minta dilayani kan. Nah, ada laki-laki, ada perempuan kok laki-lakinya mau nyuruh bikinin sambel aja rasanya takut. Mau nyuruh beriin rokok ke warung aja rasanya takut. Ini istri-istri yang rematu, yang nyakitin hati suami. Tidak menjadikan si suami itu pemimpin, tetapi menjadikan si suami itu sebagai yang membantu itu loh. Ini malah ya itu perempuan kayak gitu mencelakai banget sama rezeki si suami kayak gitu.
Tapi ya memang ada laki-laki yang memang sifatnya juga kayak sifat dayang. Kayak sifat begitu. Ada laki-laki kayak gitu. Kalau disuruh nyupir, disuruh menjadi pemimpin, dia nggak bisa. Mentalnya nggak cukup, kemampuannya nggak cukup, skillnya nggak cukup untuk sebagai pemimpin keluarga. Akhirnya si perempuan yang lebih dominatif memimpin keluarga. Ada yang model seperti itu. Tapi biasanya ya laki-laki yang tidak punya karakter raja itu karir rezeki ataupun karir kehidupan kalah sama istrinya biasanya. Berarti yang menjadi kepala keluarga akhirnya istri yang ngasih nafkah, yang duitnya banyak, yang mencukupi keluarga itu si istri. Itu. Nah ini ada kehidupan yang seperti itu polanya. Nah kemudian kalau kemudian kok perempuan menemukan laki-laki yang tidak punya karakter raja, berarti dia itu maunya maunya dipimpin, ya, maunya dipimpin. Ada laki-laki yang maunya dipimpin, kalah dominasi dengan perempuan, itu ada, itu loh. Itu sebaiknya ya si perempuan itu harus menerimakan diri, karena ketika ada laki-laki kok kemudian tidak punya sifat sebagai raja, akhirnya si laki-laki ini dipimpin oleh perempuan. Yang mendominasi adalah istri di dalam keluarganya. Akhirnya karirnya itu nggak naik. Karir suami loh nggak naik, rezekinya juga nggak naik. Nah biasanya wataknya perempuan di sini rakusnya. Tahu-tahu dia lebih dominatif, si suami kalah emosi, kalah dominasi dengan si istri, kayak gitu. Yang pintar cari duit juga si istri. Tapi sifatnya perempuan tetap nuntut minta dinafkahi seperti perempuan yang melayani. Nah itu loh. Itu kadang-kadang di perempuan itu sekalipun dia itu duitnya lebih banyak daripada laki-laki, itu tetap dia itu mengharap laki-lakinya itu memberi nafkah, itu loh. Nah, ketika dalam keluarga kok terjadi masalah seperti ini, di mana perempuan memang sudah lebih dominatif mencukupi kebutuhan keluarga, itu sebaiknya Pak si perempuan segera menempatkan diri sebagai laki-laki dan si laki-laki segera menempatkan diri sebagai perempuan. Kidal, kayak gitu loh. Yang kanan jadi kiri, yang kiri menjadi kanan. Tapi nggak apa-apa, ya tidak masalah kidal loh, bukan cacat kan? Apa ada orang disabilitas itu orang kidal itu masuk kategori disabilitas? Tidak. Itu bukan cacat, nggak apa-apa kok. Kayak gitu. Berarti perempuannya yang membangun sifat ratu, laki-lakinya yang membangun sifat dayang. Ya, membangun sifat dayang. Nah, ini. Jadi laki-laki itu salah satu power energi rezeki adalah sifat rajanya laki-laki itu. Dan dalam keluarga yang umum, itu laki-laki punya sifat kekanak-kanakan. Dia itu seperti raja, hal-hal kecil dia itu minta dilayani. Kayak gitu. Minta dilayani. Nabi Muhammad pun ya, sekalipun dalam beberapa hadis, dalam beberapa cerita, itu kemudian orang yang biasa menempel bajunya sendiri, biasa menyambung sandalnya sendiri, kelihatan itu seperti orang yang sangat orang yang sangat melayani lah. Tapi yang sisi lain ya, beliau itu punya karakter raja yang kuat, karena ternyata istrinya 12. Hanya raja yang mampu menikahi 12 perempuan. Gitu. Ya, ini perspektifnya cukup menarik ya. Karena ternyata banyak dari kita itu tidak paham tentang permasalahan ini ya. Terutama tentang permasalahan soal raja tadi. Kadang istri sudah pendapatannya banyak, terus tidak memposisikan sebagai raja, tapi malah meminta kepada yang laki-lakinya. Akhirnya di situ ada miskomunikasi. Dan mungkin Gus Banan buat terakhir nih, buat penutupan, ada pesan-pesan nggak Gus buat permasalahan-permasalahan ini? Soalnya ini urgent banget, beritanya sudah sangat umum terjadi. Ya begitulah, perempuan harus memahami laki-laki. Biasanya laki-laki yang power rezekinya kuat, itu laki-laki yang memang punya sifat raja kok, sukanya ngatur, sukanya dilayani. Tapi asalkan kemudian laki-laki tersebut memang masih wajar, norma-normanya itu masih norma wajar, kemudian dia itu tidak zalim,
si perempuan itu harus merelakan hatinya untuk merendahkan hatinya kepada si suami. Ya sudahlah, saya tak melayani. Kayak gitu, diterimakan hal-hal yang sepele, yang ya manja kayak anak kecil, kayak gitu. Cuman ambil sabun, minta dibantu, cari cawet, minta dibantu, kayak gitu ya. Itu. Bikin teh, minta dibuatkan. Itu si perempuan harus merelakan hatinya. Nah, seumpama kemudian kalau ada laki-laki yang kemudian kalah dominasi dengan perempuan, artinya malah si perempuan yang memimpin si laki-laki, karena tidak semua laki-laki punya sifat raja juga. Itu berarti apa? Biasanya power rezekinya berada pada istri. Pada posisi tersebut ya kemudian si istri harus menempatkan diri, iya saya yang mengambil tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Dia bukannya berpikir bagaimana menerima nafkah, tetapi bagaimana memberikan nafkah, kayak gitu. Iya, kayak gitu ya. Ini memang bagian dari patriarki, ya. Memang sifat raja laki-laki ini memang bagian dari patriarki, budaya patriarki. Tapi ya selagi baik, apa salahnya kan? Sama saja dinasti dalam demokrasi. Dan selagi baik, salahnya apa? Kayak gitu kan? Oke. Ya, cukup sekian ya teman-teman buat season kali ini. Kita akan bertemu di season berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.